Jangan menoleh ke belakang. Kalian tidak boleh menoleh ke belakang ya, pesan Galuh kepada Arang dan Bara saat mereka di tepi danau. Danau kecil itu masih jernih, biasa menjadi tempat minum kijang dan hewan lain, dan terletak jauh di dalam hutan yang hijau. Daun-daun berkemilau memantulkan sinar matahari. Sepi. Keberadaan mereka bertiga hanya ditemani kicau burung. Galuh masuk ke danau itu hingga air setara di pinggangnya dan membuka pakaian atasnya. Kemudian kemben coklat yang sudah beberapa hari dipakainya mulai dilepaskan. Dia sangat membutuhkan mandi. Mereka sudah berlayar selama 1 minggu dari Pulau Sangiang menuju Banyuwangi. Mereka pun mencuri 3 ekor kuda, lalu berpacu menuju barat tanpa henti. Tanpa banyak istirahat, hanya ada waktu untuk makan dan tidur, tidak untuk yang lain. Hari ini dia meminta kepada kedua rekannya untuk mandi. Mereka mencari mata air di dalam hutan yang mereka sedang lalui. Galuh menatap ke depan. Kedua rekannya juga mandi sambil membelakangi Galuh. Bagaimanapun, dia seorang wanita. Dia tidak mengira bahwa tugas yang dia baru mulai jalani mengharuskan dia meninggalkan banyak hal. Terlalu banyak. Mempercantik diri saat mandi adalah satu-satunya hal wanita yang tersisa dan masih dapat Galuh lakukan sekarang. Sebenarnya, sewaktu kecil, Galuh sudah tahu bahwa sang ayah bukan orang sembarangan. Ayahnya juga seorang Arya. Yang dia ingat hanya 2 hal yang biasanya ayah lakukan. Menghilang berbulan-bulan atau melatih Galuh ilmu bela diri saat ayah pulang. Beberapa belas purnama lalu, pada suatu siang saat Galuh sedang berladang, rusa Arang datang ke rumahnya. Galuh melihat sang ibu menangis. Sang ayah tidak kembali karena gugur dalam tugasnya. Namun sesungguhnya Galuh sudah memiliki firasat bahwa ayahnya tidak akan kembali. 3 malam sebelum rusa Arang datang dan menyampaikan kabar, seorang pria telah datang melalui mimpi. Galuh berada di dalam hutan bermain bersama kelinci. Kelinci itu berlari ke balik sebuah pohon. Galuh mengejarnya dan di sana dia menemukan seorang pria agak berumur duduk di atas pepohonan. Pria itu tersenyum baik hati. Tidak memiliki kesan angker atau makhluk jejadian. Dia memakai kelat bahu yang bapaknya biasa pakai. Entah bagaimana caranya, Galuh tahu pria di depannya masih memiliki pertalian darah dengan dirinya. "Nduk cilik?" Pria itu tersenyum. "Mbah siapa?" "Panggil aku Mbah Kapuk, Nduk." Jangan takut. Tugasmu dimulai, Nduk." Tugas apa, Mbah?" "Tugas berat, Nduk. Terima tugas ini ya, Nduk." Dari telapak tangan sang mbah, sebuah cahaya biru keluar. Kemudian dia memberikan tangannya, hendak memberi salam. Entah mengapa, Galuh menerimanya. "Bapakmu ra ono bakat nih." "Memang ndak semua, tapi aku tahu kamu punya. Kamu belajar ya, Nduk. Belajar sendiri. Bapakmu wis harus mulih." Galuh menerima cahaya itu. Sebuah ilmu sakti. Pria itu meredup perlahan. Dia menghilang dari mimpi. Galuh tahu apa yang berikutnya terjadi. Sang ayah selalu mengingatkan sebuah ikrar yang keluarganya harus jalankan. Bahwa jika suatu hari sampai seorang ayah meninggal, maka tugas suci yang sang ayah emban sebagai seorang Arya jatuh ke tangan anak laki-laki pertama. Jika tidak ada anak laki-laki, maka anak perempuan tertua. Itu adalah Galuh. Ini adalah janji yang dibuat oleh 6 orang Arya yang terbuang sekitar 4.000-an purnama yang lalu. Galuh Puspa, Bara Angkasa, dan Rusa Arang masing-masing adalah keturunan dari 6 Arya tersebut. Para keturunan inilah yang tersisa
dan harus menyelesaikan ikrar itu. Kini, tugas yang begitu berat harus diemban oleh mereka bertiga, karena yang lain sudah gugur terlebih dahulu. Sebenarnya, Galuh ingin kembali ke masa sebelum menjadi Arya. Galuh rindu akan dirinya yang suka menukas dan berguyon, membawa tawa bagi orang sekitar. Baginya, tugas ini, juga Mas Arang, sangatlah serius. Arang dan Bara berendam dalam danau setinggi pinggang mereka. Mereka memilih duduk, membiarkan air membenamkan diri mereka hingga dada. Segarnya bertemu dengan air jernih. Ada 1000 hal yang hinggap di dalam benak Arang. Beberapa Arya gugur tanpa sempat mengajarkan anak mereka ilmu bela diri yang mumpuni dan kesaktian yang mereka miliki. Dari Arya yang tersisa, hanya Arang yang menguasai beberapa ilmu tenaga dalam. Hanya Galuh yang mewarisi indera keenam. Pemuda di sampingnya tidak diwariskan atau diajarkan apa-apa oleh sang ayah. Selama mereka berkelana bertiga, Arang selalu mengejar waktu untuk menuntaskan misi, atau menghabiskan waktu mengajarkan ilmu. Ya, waktu adalah sesuatu yang mereka tidak miliki. Di titik itulah mereka berada, hanya bertiga, harus menuntaskan misi, dengan ilmu dan kesaktian yang jauh lebih sedikit dibanding pendahulu mereka. Para pendahulu yang lebih sakti saja sudah gugur, apalagi mereka, pikir Arang. Belum lagi pikiran akan Galuh. Betapa Arang menginginkan takdir yang berbeda untuk dirinya dan Galuh. Berpuluh tahun menjadi Arya, Arang selalu fokus pada tugasnya menjadi Arya. Sejak kedatangan Galuh, untuk kali pertama, timbul keinginan untuk hidup yang normal, berkeluarga dan bertani. Kang Mas, menurut Kang Mas, apakah mungkin kita dapat menyelesaikannya? Hanya tersisa 3 dari kita, tanya Bara, membuyarkan lamunannya. Rusa Arang terdiam lama. Kita bisa, ujarnya pendek. Sejujurnya dia tidak tahu. Dia tahu dia bukan pemimpin yang baik. Namun semua Arya yang lebih tua, lebih bijak, dan lebih juara dari dirinya sudah gugur. Termasuk ayah dari Galuh dan ayah dari Bara sendiri. Dulu Arang adalah Arya yang paling muda. Dan ayah-ayah dari kedua Arya muda ini adalah Arya-Arya senior yang Arang sangat hormati dan teladani. Sekarang Aranglah Arya tertua, tersakti dan terhebat dari mereka bertiga. Bara, kamu sudah latihan tenaga dalam lagi. Bara menggelengkan kepala. Kamu harus, Bara, ikuti gerakan ini. Arang meragakan gerakan mendorong air dengan kepalan tangan. Dengan antusias, Bara mengikutinya. Jika kamu sudah terlatih mengendalikan tenaga dalam, maka aku akan lebih cepat belajar jurus tenaga dalam dari Mas. Arang mengangguk. Aku pernah melihat Mas mengeluarkan kepal dalam. Aku juga pernah lihat Mas mengeluarkan sesak wedus. Pernah mengeluarkan keduanya sekaligus, Mas. Bisa muntah darah jika memaksakan seperti itu. Setelah ini, kita kemana, Mas? Kita harus mendatangi seseorang. Beberapa belas tahun lalu, dia menjabat sebagai seorang temenggung. Setelah selesai mengabdi pada keraton, dia membuat keris. Namanya Empu Jala. Memang itu keterangan terbaik yang dapat kita cari dari orang-orang yang dulunya abdi keraton. Mereka lah yang tahu kemana saja pusaka-pusaka itu mereka sebar. Jika tidak tahu, maka kita tidak benar-benar tahu di mana pusaka ke-9. Kita sudah kehabisan orang yang dapat kita tanya. Mereka sudah mati, baik dimakan usia atau di ujung belati ayah-ayah kita. Kenapa kita tidak ambil pusaka yang kita tahu tempatnya? Tanya Bara, merujuk kepada pusaka ke-10. Keraton Mataram itu terlalu sulit untuk ditembus. Banyak pakde, ayah dan mas-mas kita yang gugur karena berusaha menembusnya.
Tidak ada yang pernah berhasil menaklukkannya selama ini. Kita cari dulu apa yang dapat kita cari. Yang lebih mudah dulu. Keraton Mataram kita pikirkan nanti. Hei, jangan menoleh ke belakang. Rosa mengingatkan Bara. Hehe, enggak mas, turut Bara. Ada hening sebentar di antara mereka. Bara, setelah semua ini selesai, apa yang ingin kamu lakukan nanti? Tanya Rusa Arang. Aku ingin kembali ke Banyuwangi, mas. Bikin perahu. Itu panggilanku. Bara tersenyum. Kang Mas bagaimana? Dia terdiam sebentar, lalu menatap Bara. Aku ingin menikahi Galuh. Ada hening lagi di antara mereka berdua. Oh, begitu mas? Tanya Bara. Menurut kamu bagaimana? Ya cocok mas. Aku senang mendengarnya. Bara tersenyum menepuk bahu sang Kang Mas. Bara, aku minta tolong satu hal. Apa mas? Arang terdiam beberapa saat. Tolong tanyakan pada Galuh apa yang dia rasakan padaku. Baik mas. Malamnya mereka bertiga berbaring di sisi api unggun di pinggir danau sepi itu. Mereka bertiga melihat bulan yang sudah bulat. Dengan air muka yang penuh kecemasan, Rusa Arang terdiam. Ada apa mas? Tanya Bara Angkasa. Kita benar-benar harus mencari 2 pusaka terakhir secepatnya. Mas sudah berkali-kali berhitung. Janjinya adalah dia akan bangun setelah 4200 purnama. Itu, purnama itu. Rusa Arang menunjuk pada bulan di atas mereka. Itu adalah purnama Sumedi.